komponen pengembangan kurikulum. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan mengenai komponen pengembangan kurikulum. Materi ini disusun berdasarkan teori para ahli, Analisis akademik, dan sumber-sumber keislaman. Sebelum masuk ke detail komponen, kita perlu memahami bahwa kurikulum adalah peta besar penyelenggaraan pendidikan. Tanpa peta ini, proses pembelajaran tidak memiliki arah. Maka definisi kurikulum menurut Taylor dan Hamalik. Menurut Taylor, 1949, kurikulum adalah seluruh pengalaman belajar yang direncanakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Hamalik, tahun 2018, kurikulum adalah sistem rencana dan pengaturan untuk melancarkan proses pembelajaran. Maka kurikulum itu termasuk tujuan, isi, pengalaman, metode, dan evaluasi. Para ahli seperti Taylor dan Hamalik sama-sama menekankan bahwa kurikulum mencakup pengalaman belajar yang terencana. Jadi, kurikulum itu bukan hanya daftar materi ya, tetapi melainkan keseluruhan sistem yang mengarahkan kepada pendidikan. Selanjutnya, mengenai komponen pengembangan kurikulum. Ada 5 komponen pokok, yaitu pertama, tujuan kurikulum, kedua, materi atau pengalaman belajar, ketiga, organisasi kurikulum, keempat, evaluasi kurikulum, dan yang terakhir, isi kurikulum atau bahan ajar. Nah, kelima komponen ini membentuk satu sistem, yaitu tidak bisa dipisahkan. 1. Tujuan kurikulum. Pengertian tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum adalah arah perubahan yang diinginkan pada peserta didik. Tujuannya mencakup 5 ranah, yaitu kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual, dan sosial. Kemudian ada fungsi tujuan kurikulum. 1. Menjadi dasar penyusunan materi. 2. Dasar pemilihan metode. 3. Dasar penentuan media pembelajaran. 4. Pedoman menyusun evaluasi. 5. Standar capaian siswa. Tanpa tujuan, kurikulum tidak bisa berjalan. Tujuan kurikulum adalah jawaban dari pertanyaan mendasar. Lalu manusia seperti apa yang ingin dibentuk oleh pendidikan? Kembali lagi kepada sumber ajaran Islam mengenai tujuan pendidikan. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Jadi dalam ayat ini Allah mengajarkan kepada Adam tentang dasar tujuan pengajaran dan pengetahuan. Dan Allah juga berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan manusia itu adalah untuk beribadah. Maka ayat ini menjadi dasar tujuan pendidikan spiritual dan akhlak. Maknanya kurikulum harus mengarahkan manusia menjadi berilmu, beribadah, dan berakhlak. Kemudian ada tujuan kurikulum merdeka. Di kurikulum merdeka, tujuan dirumuskan dalam profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran atau CP. Fokusnya yaitu bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman dan berakhlak, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Materi atau pengalaman belajar. Materi yaitu semua konten yang diberikan untuk mencapai tujuan. Bisa berupa fakta, konsep, prinsip, kaidah, nilai, keterampilan, proyek, dan pengalaman belajar. Prinsip memilih materi. Menurut Nana Sujana tahun 2010, materi itu harus pertama, relevan dengan tujuan, 2. bermanfaat bagi kehidupan, 3. sesuai usia dan perkembangan anak, 4. urut dari mudah ke sulit, 5. sistematis, 6. kontekstual, 7. mutakhir atau update. Lalu dasar Al-Quran pengalaman belajar. Quran surat Al-Ankabut ayat 20, di mana yang artinya
Berjalanlah di bumi, lalu perhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan. Makna dari ini yaitu pendidikan harus melibatkan pengalaman langsung, observasi dan penelitian menghasilkan metode belajar yang dianjurkan Al-Quran. Selanjutnya, pengalaman belajar. Jenis pengalaman dari paling konkret ke abstrak. Pertama, pengalaman langsung. Kedua, observasi. 3, demonstrasi. 4, simulasi. 5, eksperimen. 6, diskusi. 7, video dan audio. 8, membaca. 9, ceramah. Semakin konkret, maka semakin mudah untuk dipahami. Komponen ketiga yaitu organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum adalah cara menyusun, menata, dan mengelompokkan materi dan aktivitas belajar. Tujuannya agar pembelajaran menjadi teratur, materi tersusun runtut, siswa lebih mudah memahami, dan guru lebih mudah mengajar. Bentuk organisasi kurikulum. Pertama, subject centered curriculum. Kedua, learner centered curriculum. Yang ketiga, problem centered curriculum. Yang keempat, integrated curriculum. Yang kelima, spiral curriculum. Organisasi kurikulum merdeka. Struktur dalam kurikulum merdeka. 1. Berbasis capaian pembelajaran atau CP. 2. Disusun menjadi alur tujuan pembelajaran atau ATP. 3. Digunakan dalam modul ajar. 4. Fleksibel sesuai kebutuhan siswa. Hal ini menekankan diferensiasi dan kemandirian belajar. Komponen 4. Evaluasi kurikulum. Evaluasi adalah proses pengukur sejauh mana kurikulum mencapai tujuannya. Tidak hanya menilai siswa, tetapi juga tujuan, materi, guru, metode, proses pembelajaran, dan hasil implementasi. Tujuan evaluasi yaitu: pertama, untuk mengetahui keberhasilan kurikulum. Kedua, menemukan kelemahan sistem. 3. Memberikan dasar perbaikan. 4. Meningkatkan kualitas pembelajaran. 5. Melihat efektivitas program. Dasar Quran tentang evaluasi yaitu dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Hendaklah setiap diri melihat apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Makna pendidikan yang terkandung yaitu evaluasi sama dengan refleksi diri. Pembelajaran harus memperhatikan kemajuan dan kekurangan. Model evaluasi kurikulum. Yang pertama, model CIPP. Konteks adalah kondisi awal, input adalah sumber daya, proses adalah pelaksanaan, dan produk adalah hasil. Yang kedua, model Taylor, yaitu evaluasi berdasarkan kesesuaian tujuan. Yang ketiga, model Stack, yaitu fokus kebutuhan stakeholder. Dan yang terakhir yaitu model Kirkpatrick. Digunakan pada pelatihan, yaitu reaksi menuju hasil. Komponen yang kelima atau komponen terakhir mengenai isi kurikulum atau bahan ajar. Isi kurikulum mencakup seluruh konten yang wajib dipelajari oleh siswa. 1. Pengetahuan. 2. Keterampilan. 3. Sikap. 4. Nilai. 5. Aktivitas belajar. Dan 6. Sumber belajar. Isi kurikulum adalah gambaran lengkap apa yang dipelajari dalam sistem pendidikan. Adapun jenis-jenis bahan ajar: buku teks, modul ajar, LKPD, handout, media visual, media audiovisual, media interaktif. Kemudian landasan Al-Quran mengenai bahan ajar. Dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah yang mengajar manusia dengan pena. Maknanya, pentingnya bahan tertulis. Kemudian, pentingnya membaca dan pentingnya media pembelajaran. Menurut Depdiknas tahun 2008, karakteristik bahan ajar yang baik: 1. Selaras dengan tujuan pembelajaran. 2. Sistematis. 3. Bahasa jelas dan mudah. 4. Aplikatif. 5. Menarik. 6. Mengandung ilustrasi. 7. Relevan dengan konteks. 8. Mengembangkan cara berpikir. Dan 9. Sesuai dengan budaya dan nilai agama. Hubungan antar 5 komponen pengembangan kurikulum. Tujuan menentukan materi.
Materi diatur dalam organisasi kurikulum, kemudian dituangkan dalam bahan ajar dan menghasilkan keberhasilan yang diukur dengan evaluasi. Jika satu komponen kurikulum hilang, maka seluruh kurikulum terganggu. Setelah dibahas mengenai 5 komponen pengembangan kurikulum, maka dapat disimpulkan. Pertama, kurikulum itu harus memiliki tujuan yang jelas. 2. Materinya harus relevan dan bermakna. 3. Organisasi harus runtut dan terstruktur. 4. Evaluasinya harus sistematis dan bahan ajar harus mendukung tujuan dari pembelajaran. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang 1. Sesuai tujuan pendidikan nasional. 2. Selaras dengan Al-Quran. 3. Relevan dengan perkembangan zaman. 4. Berorientasi karakter. Dan 5. Mendukung pembelajaran mendalam. Maka kurikulum itu harus relevan, islami, adaptif, dan berorientasi pada perkembangan. Tujuan utama dari kurikulum adalah membentuk manusia yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak. Terima kasih telah mengikuti pembahasan ini. Semoga bermanfaat dan menjadi panduan dalam memahami kurikulum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.